Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pembantaian berlangsung selama setengah jam. Pada akhirnya, tidak ada lebih dari 30.000 musuh yang selamat, dan semua mayat dikubur di lautan api di bawah. Setelah Tanyi memasukkan pedang Hongmeng ke dalam pikirannya lagi, dia melihat ke bawah, melambaikan tangan kanannya, dan segera lebih dari 30.000 cincin leluhur naik ke udara, tergantung di depan Tanyun. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia akhirnya menemukan bahwa ada ribuan benih api kuno. Sangat disayangkan peringkatnya terlalu rendah. Setelah itu, Tanyun yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Hanya butuh setengah jam untuk muncul di atas pintu masuk jurang api kuno. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda. Ketika dia melihat Tanyun dengan rambut putih, matanya menunjukkan kegembiraan. Pria muda itu memandang ribuan murid inti dan berkata dengan penuh semangat, "Kami telah menunggu selama ratusan tahun, dan akhirnya Tanyun bajingan itu datang." Mendengar ini, seorang murid perempuan rok merah muda memiliki kegembiraan yang tak terkendali di matanya yang indah. Nama wanita ini adalah Liu Xinxia. Gurunya adalah penatua inti dari binatang ras manusia. Kekuatan Liu Xinxia adalah yang terkuat di antara ribuan murid di gua, tetapi kekuatannya tidak menonjol di antara murid inti bintang manusia. "Ayo keluar dan habisi dia," kata Liu Xinxia. "Kakak senior Liu, tunggu sebentar." Murid laki-laki itu berkata dengan kaget. Tanyun sebelumnya hanya di ranah raja leluhur tingkat sempurna, tetapi dia sekarang berada di tingkat ke-9 ranah kaisar leluhur. Hati Liu Xinxia dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Dia tidak takut dengan kekuatan Tanyun, tetapi takut pada kemampuan ranah Tanyun untuk meningkat. Liu Xinxia berkata, "Tanyun hanya ranah kaisar leluhur tingkat ke-9 belaka. Menghabisinya akan mudah. Tetapi karena status istimewanya, dia adalah putra suci. Kita harus menghabisinya secepat mungkin, dan kemudian pergi sehingga tidak ada yang bisa melihat." Setelah berbicara, Liu Xinxia membawa 9 murid perempuan terbang menjauh dari gua. Tanyun sedikit mengernyit, merasa bahwa ribuan kesadaran menyelimuti dirinya. Karena orang-orang ini tidak melepaskan kesadaran binatang, mereka bukan murid dari bintang orc. Jika itu adalah murid inti dari wilayah bintang 4 teknik, mereka pasti akan muncul dan bertemu denganku. Karena mereka tidak muncul tetapi mengintip, mereka memiliki niat buruk. Pasti mereka dari bintang ras manusia. Tanyun yang melihat Liu Xinxia dengan 9 murid perempuan. "Apa yang ingin kalian lakukan?" Tanyun berdiri dengan tangan di belakang. Dia tampak acuh tak acuh. Liu Xinxia terkikik. "Apakah kamu masih harus memintaku untuk memperjelasnya?" Senyum Liu Xinxia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada lagi bahasa yang tidak perlu. Dia berkata dengan dingin, "9 saudari junior, ayo habisi dia." Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat ke-9 orang itu tidak percaya. Tubuh Tanyun seperti hantu. Dia langsung menghilang dari pandangan 9 wanita. Pada saat itu, Liu Xinxia yang sedang menonton pertempuran tiba-tiba melebarkan matanya. Dia samar-samar menangkap bayangan ungu yang datang ke arahnya. Kecepatan yang mengerikan. Tanyun tanpa basa-basi berhasil menghabisi Liu Xinxia. Pada saat ini, 9 murid menatap Tanyun. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini bisa? Kakak senior Liu begitu kuat, tapi bagaimana bisa begitu rentan di tangannya? 9 orang panik, melepaskan kekuatan kaisar leluhur di tubuh mereka, dan melarikan diri ke arah gua tebing. Tanyun memegang pedang seperti hantu, dan saat dia mengejar 9 orang dengan kecepatan tinggi, karena kecepatannya terlalu cepat, itu seperti 9 Tanyun yang muncul di belakang 9 murid secara bersamaan dan menikam 9 orang. Tanyun melambaikan tangannya, menyingkirkan 10 cincin leluhur dan terbang menuju gua tebing. Pada saat yang sama di dalam gua, ribuan murid inti dari bintang ras manusia sangat ketakutan ketika mereka melihat Tanyun datang ke gua. Tanyun melirik kerumunan dengan dingin dan berkata, "Berlututlah untukku jika kalian tidak ingin mati." Dalam satu tarikan napas, ribuan orang berlutut satu demi satu, memohon dengan getir. Tanyun mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu siapa dalang yang menyuruh kalian.
Bukannya aku tidak ingin menghabisi kalian hari ini, tetapi kepala istana memperlakukanku dengan baik. Aku tidak ingin menghabisi terlalu banyak murid kuil Tianmen. Kali ini, kalian akan dibebaskan dari hukuman mati. Segera serahkan barang-barang kalian, potong tangan kalian, dan keluar. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berdiri dengan wajah merah. Aku bisa dihabisi tetapi tidak mau dipermalukan. Sebelum murid itu selesai berbicara, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang. Murid itu berdarah dan jatuh di tempat. Tanyun tampak acuh tak acuh dan menakutkan. Sayang sekali, aku meminta kalian untuk segera menyerahkan barang-barang kalian, tetapi kalian tidak melakukan apa yang aku katakan. Saat berbicara, Tanyun tiba-tiba menggunakan mata Dewa Hongmeng dan melirik semua orang. Ketika semua orang dan Tanyun saling memandang, mereka merasakan pusing yang luar biasa di benak mereka. Jika aku melepaskan kalian, apakah kalian benar-benar akan mengungkapkan keberadaanku kepada mereka yang ingin menghabisiku? Tanya Tanyun. Hanya 3 pria dan 6 wanita yang menjawab tidak di antara kerumunan. Ekspresi Tanyun acuh tak acuh. Cahaya pedang langsung melahap ribuan murid yang berlutut. Dengan jentikan ringan dari lengan kanan Tanyun, seikat kekuatan suci dilepaskan menutupi gua. Setelah menyingkirkan ribuan cincin leluhur di tanah, dia melepaskan mata Dewa Hongmeng. 3 pria dan 6 wanita. Setelah mendapatkan kembali kewarasan mereka, mereka tertegun sejenak. Mereka ingat dengan jelas bahwa mereka sedang berlutut. Mengapa mereka tiba-tiba berdiri? Segera setelah itu, bau darah yang menyengat memasuki lubang hidung. 9 orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa ribuan orang yang baik-baik saja telah berubah menjadi kerangka. Salah satu murid perempuan dengan wajah pucat berkata dengan suara gemetar, "Mengapa kamu tidak menghabisi kami?" 8 lainnya juga menatap Tanyun dengan gugup. Tanyun tidak menjawab, tetapi bertanya, "Jika aku melepaskanmu, kamu tidak akan memberitahu musuhku tentang keberadaanku. Apakah itu benar?" Ya, ketika ke-9 orang itu mengangguk, mereka tidak mengerti mengapa Tanyun bisa melihat melalui pikiran batinnya. Aku harap di masa depan, kalian akan berhenti mempermainkan harimau dan membedakan yang benar dari yang salah. Setelah meninggalkan kalimat, Tanyun berbalik dan berjalan keluar gua. Putra Sucitan, tunggu dulu. Murid perempuan tadi menatap Tanyun dengan rasa terima kasih di matanya. Ada apa? Tanyun tidak menoleh. Kamu belum memberitahuku mengapa kamu tidak menghabisi kami bersembilan. Murid perempuan itu jelas sangat gigih. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Jangan berterima kasih padaku. Setelah kata-kata Tanyun, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pandangan 9 orang itu. Di atas pintu masuk, Tanyun berdiri di udara. Huyan Jingfeng, aku akan menebasmu dengan 1000 pedang. Tanyun melesat ke jurang. Tanyun berada di lautan api. Bagi yang lain, begitu mereka memasuki pintu masuk, mereka harus memperkuat tirai cahaya pelindung. Tetapi Tanyun tidak membutuhkannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ketiga sisinya adalah dinding batu merah panas yang terbakar oleh api. Dan di depannya adalah terowongan raksasa. Dan di dalam terowongan itu ada api yang mengepul. Segera, Tanyun telah terbang selama 3 tahun penuh. Dan masih ada koridor yang terbakar di depannya. Namun koridor secara bertahap menjadi luas. Sudah lama terbang dan belum berakhir. Seberapa dalam jurang kuno ini? Ketika Tanyun berpikir sendiri, tiba-tiba sebuah suara terkejut datang dari kiri. Putra Sucitan. Tanyun melihat ke samping. Ada 3 murid laki-laki dari wilayah bintang 4 teknik. Ketiganya cukup senang melihat Tanyun, dan kemudian ketiganya melaporkan nama mereka. Dan Tanyun mengetahui bahwa ketiganya dipanggil Li Chen, Gao Yue, dan Guan Hao. Mengapa kalian bersembunyi di sini? Tanyun bertanya. Ketiganya membawa Tanyun ke dinding batu. Setelah memasuki dinding batu, Tanyun menemukan bahwa ada ruangan di dalamnya. Ada 5.000 orang di rumah gua di dinding batu, dan mereka adalah murid inti dari wilayah bintang 4 teknik. Semua orang membungkuk pada Tanyun dengan tatapan hormat. Saudara-saudara, jangan terlalu sopan. Setelah Tanyun berkata, alisnya berkerut. Apakah karena para murid wilayah bintang orc dan wilayah bintang ras manusia ingin berurusan dengan kalian, jadi kalian bersembunyi di sini? Wajah Li Chen berubah dan berkata, karena tuan muda dari Sekte Elysium mengingini kecantikan putri ke-7 dari dinasti leluhur Shizu, jadi dia mengambil yang kuat dan ingin menangkap putri ke-7.
Anak-anak dari dinasti leluhur Shizou melarikan diri dengan putri ketujuh, dan Tuan Muda dari Sekte Elysium juga memimpin orang-orang untuk mengajar. Jika Huyan Yingfeng mengetahui bahwa kita mengetahui dia mengejar putri ketujuh, dia pasti takut bahwa setelah kita meninggalkan tempat ini, kita akan menceritakan masa ini kepada leluhur Shizou. Jadi mereka berniat menghabisi kami. Jadi kita bersembunyi di sini, dan untuk sementara tidak berani berburu harta karun. Setelah mendengarkan, Tanyun mengangguk. Tiba-tiba Tanyun tercengang dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah itu putri ketujuh yang sangat disayangi Kaisar Shizou?" "Ya benar," kata Li Chen. "Ini sangat bagus," Tanyun berseru. Li Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Di dalam terlalu berbahaya. Jika kamu melihat adegan di mana Huyan Yingfeng buruk pada putri ketujuh, Huyan Yingfeng tidak akan membiarkanmu pergi." Yang lain tampak khawatir juga. Melihat teman-temannya yang mengkhawatirkannya, Tanyun cukup tersentuh. Dia membuang senyumnya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Aku melakukan hal-hal dengan caraku sendiri. Kalian tinggal di sini dan menungguku. Ketika aku menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali." Li Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, kami akan pergi bersamamu. Jika sesuatu terjadi, kami juga dapat melindungimu." Yang lain juga mengatakan bahwa mereka harus mengikuti untuk melindungi Tanyun. Tanyun tersenyum meyakinkan kepada semua orang, "Aku akan baik-baik saja, tetapi jika kalian mengikutiku, aku tidak akan nyaman untuk bertindak." Tanyun menangkupkan tangannya, dan saat dia terbang keluar dari gua, ada kegembiraan dan harapan yang mendalam di matanya yang berbintang, dan diam-diam berkata, "Kaisar Agung Shizou mencintai putri ketujuh. Selama aku menyelamatkannya, akan ada harapan untuk memasuki makam Dewa Langit Menelan untuk mencari latihan yang ditinggalkan oleh leluhur, dan aku juga dapat memanjat menara dewa untuk menghubungi istri, orang tua, dan kakek di Dewa Hongmeng melalui sumur kuno." Setelah mengambil keputusan, Tanyun sangat takut bahwa putri ketujuh tidak dapat diprediksi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. "Huyan Yingfeng, kamu bajingan. Tuan muda ini memberitahumu bahwa ketika ayahku tahu, dia pasti akan menghabisimu." Tepat ketika Tanyun hendak terbang keluar dari lautan api di tengah terowongan, suara wanita cantik dan ketakutan datang dari depan. Tanyun mengerutkan kening, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Tanyun tidak bisa memikirkannya. Dia segera menahan napas, menggunakan teknik tembus pandang. Tanyun berhenti terbang dan melihat ke depan. Api di arena kuno membumbung ke langit. Itu sangat mengejutkan. Pada saat ini di tengah arena kuno, berdiri seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pria. Gadis itu tinggi, dengan kulit seperti salju, dengan tangan seperti batu giok, pinggang yang terlalu penuh untuk digenggam, dan kepalanya tertanam dengan fitur wajah yang indah. Namun pada saat ini, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, setelah mata Tanyun tertuju pada gadis itu, dia tercengang. Bukan karena wajahnya yang sangat cantik, tapi karena pernah melihatnya. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak Tanyun. Dalam gambar adalah adegan Tanyun di Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, awan gelap di atas kepala Tanyun berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran besar. Detik berikutnya, wajah kabur seorang wanita muncul di pusaran yang dibentuk oleh awan gelap. Meski berkabut, masih bisa terlihat bahwa wanita itu memiliki penampilan yang indah. Memikirkan hal ini, Tanyun diam-diam berkata, "Jadi putri ketujuh ternyata adalah dia." Ketika Tanyun pertama kali berbicara dengan putri ketujuh, meskipun pihak lain terus memanggilnya semut, Tanyun dapat melihat dari fakta bahwa dia membantunya menghapus malapetaka surgawi. Meskipun dia agak kasar, namun dia memiliki hati yang baik. Di masa lalu, meskipun aku tidak membutuhkannya untuk membantuku memecahkan bencana terakhir, tapi dia memang membantuku. Sementara Tanyun memikirkannya, Huyan Yingfeng melihat sosok ramping putri ketujuh dan merasakan mulut kering. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Datang dan beritahu tuan muda ini, bagaimana kamu memberitahu ayahmu. Putri ketujuh mengepalkan tinjunya erat-erat. Kukunya menusuk telapak tangannya dan darah mengalir. Dia memandang Huyan Yingfeng. Jika matanya bisa menghabisi, Huyan Yingfeng akan mati ratusan kali. "Mengapa? Aku tidak punya keluhan denganmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku?" Huyan Yingfeng tersenyum dan berkata, "Karena kamu cantik, kamu adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat tuan muda ini. Jadi,
tuan muda ini akan menangkapmu. Bahkan jika kamu adalah putri Kaisar Shizou yang paling dicintai, tuan muda ini tidak takut. Setelah jeda, Huyan Yingfeng membuka tangannya dengan senyum jahat. Putri ketujuh, kamu hanya berada di tingkat ke-6 ranah Kaisar Suci leluhur. Tuan muda ini menyarankan kamu untuk datang ke pelukanku dengan patuh. Jika kamu patuh, mungkin setelah aku memenjarakanmu, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu dengan parah. Putri ini memberitahumu bahwa jika putri ini mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Putri ketujuh menyeka air matanya, berbalik dan terbang menuju salah satu lubang yang terbakar. Dia tahu bahwa api di dalam lubang itu sangat tinggi, dan selama dia masuk dia akan terbakar habis. Tetapi dia dengan tegas terbang menuju lubang itu. Huyan Yingfeng menatap salah satu murid, pergi dan bawa dia kembali pada tuan muda ini. Setelah murid itu menerima perintah, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan dia berlari menuju putri ketujuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya 20 kali lipat dari putri ketujuh. Pada kecepatan ini, putri ketujuh akan ditangkap oleh pria ini sebelum dia kabur ke dalam lubang. Pada saat ini, Tan Yun yang menggunakan teknik tembus pandang dengan arus udara yang kuat melintas dengan cepat di atas arena kuno. Merasakan perubahan aliran udara di arena, Huyan Yingfeng dan yang lainnya menilai bahwa seseorang telah menggunakan teknik tembus pandang. Siapa? Huyan Yingfeng berteriak keras. Cuiza, hati-hati. Ketika murid bernama Cuiza bingung, ketika putri ketujuh merasa putus asa, Tan Yun datang entah dari mana. Tiba-tiba mengelurkan tangan kanannya dan melingkarkan lengannya di pinggang lembut putri ketujuh itu. Segera, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke sisinya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, menggenggam pergelangan tangan kanan Cuiza. Tan Yun dengan paksa merobek lengan kanan Cuiza saat darah menyembur. Putri ketujuh dalam pelukan Tan Yun, matanya melebar dengan air mata. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia putus asa, seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Perasaan gadis itu pada saat ini bergejolak. Setelah Tan Yun memeluk putri ketujuh dan mendarat dengan mantap di arena kuno, dia melepaskan putri ketujuh. Mata putri ketujuh yang berlinang air mata menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam, dan rasa malu muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh seorang pria. Terlebih lagi, dia merasa bahwa pemuda berambut putih di depannya barusan terlihat sangat tampan ketika dia menyelamatkannya. Terima kasih. Sama-sama. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia perlahan menoleh untuk melihat putri ketujuh. Waktu berlalu, dan aku belum melihatmu selama ratusan ribu tahun, tuan muda ketujuh. Putri ketujuh melebarkan matanya yang indah. Dia mengeluarkan tangannya yang lembut dan tanpa tulang lalu menatap Tan Yun dengan heran. Ternyata itu kamu. Tan Yun tersenyum sedikit. Putri ketujuh berkata, aku benar-benar terkejut. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Juga, bagaimana kamu datang ke alam leluhur tertinggi? Putri ketujuh memiliki terlalu banyak keraguan saat ini. Tanpa menunggu kata-katanya, Huyan Yingfeng tertawa jahat. Kamu bocah berambut putih yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani menyentuh wanita yang aku suka, dan kamu berani menyelamatkan wanita yang ingin aku tangkap. Senyum di wajah Tan Yun menghilang, dan matanya sangat dingin. Putri ketujuh, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku sampai ke alam leluhur tertinggi? Aku akan memberitahumu. Tan Yun memutar kepalanya perlahan menuju ke Huyan Yingfeng. Dialah yang membawaku dari alam semesta yang lebih rendah. Ternyata kamu. Ketika Huyan Yingfeng melihat penampilan Tan Yun dengan jelas, matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Itu benar, ini aku. Tan Yun menatap Huyan Yingfeng seolah melihat mayat. Bagaimana ini mungkin? Huyan Yingfeng menggelengkan kepalanya. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, aku berjanji kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh keluargaku karena kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini, putri ketujuh memandang Tan Yun dan berkata, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ceritanya panjang. Aku akan berbicara denganmu perlahan ketika aku selesai menghabisi, kata Tan Yun. Ya, setelah putri ketujuh mengangguk, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan tajam. Kamu hanya berada di tingkat ke-9 kaisar leluhur. Musuh ada lebih dari 3000. Melihat putri ketujuh yang cemas, Tan Yun berkata dengan lembut, jangan takut dengan aku di sini.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Putri ketujuh mengerutkan bibir merahnya. Air mata mengalir di matanya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu datang ke sini untuk menyelamatkanku?" "Itu benar," Tanyun mengangguk. Mendengarkan jawaban Tanyun, putri ketujuh menangis. Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda berambut putih di depannya seperti pelindungnya. "Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati." Air mata putri ketujuh menetes. Dia menatap Tanyun dan terus mundur sampai dia mencapai tepi arena kuno. Cuiza, yang tangan kanannya baru saja dirobek oleh Tanyun, berkata dengan marah, "Tuan muda, biarkan aku yang mengurusnya." Segera, Cuiza melepaskan kekuatan leluhur angin dan memadatkan pusaran setinggi 10.000 kaki. Dia berkata dengan marah, "Kamu baru saja memanfaatkan kecerobohanku dan menghapus lenganku. Aku akan memotong tendon dan paha belakangmu, dan kemudian memotong anggota badanmu. Hati-hati." Mata putri ketujuh khawatir dan ekspresinya sangat gugup. Tanyun menginjak tanah, tubuhnya seperti hantu halus, bolak-balik di antara cahaya pedang seperti kilat. Dia seperti ikan berenang di hulu dan muncul di depan Cuiza dengan momentum guntur. Melihat Tanyun yang tiba-tiba muncul di depannya, Cuiza tampak ngeri dan aura kematian menyelimuti hatinya. Mata Tanyun penuh amarah dan tangan kanannya tiba-tiba menjulur, menggenggam tangan kiri Cuiza yang memegang pedang. Darah berceceran, dan setelah meremukan 5 jari Cuiza dengan 5 jarinya, dia meraih pedang suci dengan tangan kosong. "Tuan muda, dia terlalu kuat, tolong aku." Tanyun menghabisi Cuiza dan menendang mayatnya. Melihat tubuh Cuiza, murid inti dari tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 ranah kaisar suci leluhur di antara lebih dari 3.000 orang, menunjukkan ketakutan yang tak terkendali di mata mereka. Pada saat yang sama, semua orang termasuk putri ke-7 merasakan badai di hati mereka. Canggu keluar. Tepat ketika semua orang terkejut, Tanyun menginjak kehampaan dalam sebuah pemikiran. Pedang pembantai Dewa Hongmeng keluar dari alisnya dan muncul di tangannya. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan menembak ke langit. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Huyang Yingfeng dan menusuk tenggorokannya. "Chang Shunhan, tolong selamatkan aku!" Huyang Yingfeng berteriak dan mundur dengan cepat. "Tuan muda, jangan khawatir. Dia tidak akan menyakitimu sedikit pun." Chang Shunhan, kecepatan gerakannya 3 kali lebih cepat daripada Tanyun. Chang Shunhan layak menjadi orang terkuat kedua di antara murid inti Sekte Elysium. Dia muncul di depan Huyan Yingfeng. Saat kedua pedang dan ujung pedang bertemu, Tanyun terkejut dan merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari pedang lawan. Formasi pedang Dewa Hongmeng. Tanyun menyemburkan darah dan kecepatan mundur dalam formasi 3 kali lebih cepat. Setelah menjauh dari Chang Shunhan, dia berdiri di udara. "Tanyun, apakah lukamu serius?" teriak putri ke-7 di tepi arena dengan cemas. "Tidak masalah," Tanyun batuk 2 suap darah. "Tanyun, kamu sangat mengejutkanku." Chang Shunhan menatap Tanyun. "Kamu hanya berada di tingkat ke-9 ranah kaisar leluhur, dan kemampuanmu sangat kuat sehingga membuatku takut." Tanyun menatap Chang Shunhan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dan ekspresinya sangat serius. "Aku tidak menyangka bahwa di antara murid inti dari Sekte Elysium masih ada orang kuat seperti dirimu." Chang Shunhan tersenyum dan tidak berbicara. Sebaliknya, kekasihnya Xiao Feiying memandang Tanyun seolah membeku, dan ketika dia menyebutkan Chang Shunhan, matanya menunjukkan kasih sayang yang kuat. Setelah mendengarkan, hati Tanyun tenggelam. Sepertinya hidup dan mati dalam pertempuran hari ini tidak dapat diprediksi. Apapun yang terjadi, aku tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika aku melarikan diri dan meninggalkan penjara api kuno, Huyan Yingfeng pasti akan melampiaskan kebenciannya ke alam Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar, hanya bertarung. Huyan Yingfeng yang masih syok menatap Tanyun dan berteriak marah. "Tanyun, kamu bajingan. Kamu hampir melukai tubuh tuan muda ini." Chang Shunhan, tangkap dia. Tanyun yang telah terpojok memiliki niat bertarung yang gila di matanya. Namun, sebelum pertempuran yang menentukan dengan Chang Shunhan, Tanyun memutuskan untuk berurusan dengan yang lain terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Tanyun mentransmisikan suara pada putri ke-7 yang gugup. "Nanti, apakah kamu ingin membalaskan dendam orang yang meninggal karena melindungimu?" "Aku ingin," putri ke-7 menjawab dengan tegas. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jangan takut dengarkan perintahku." Pada saat ini,
Cahaya merah aneh meledak dari pupil Tan Yun. Dia melihat ke arah lebih dari 3.000 orang di bawah. Ketika lebih dari 3.000 orang tanpa sadar menatap mata Tan Yun, ekspresi hampir semua orang menjadi kusam. Saat Huyan Yingfeng tampak lamban, kalung di lehernya meledak menjadi tirai cahaya yang lembut, dan Huyan Yingfeng segera bangun. Tan Yun memerintahkan 1.000 dari mereka untuk terbang menuju putri ketujuh tanpa menyakiti putri ketujuh, lalu memerintahkan 500 murid untuk mengepung Zhao Feiying dan murid perempuan lainnya. Kemudian dia memerintahkan 800 orang untuk menyerang Chang Shunhan dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli bagaimana Huyan Yingfeng meraung, lebih dari 2.000 murid tetap tidak tergerak dan masih dengan tegas melaksanakan perintah Tan Yun. Tuan muda, tidak ada gunanya mereka dikendalikan oleh Tan Yun. Habisi saja mereka. Menghadapi pengepungan yang sama, Chang Shunhan berteriak marah sambil memegang pedang atribut kuno. Ketika dia menghindar dengan kecepatan tinggi, dia mulai membunuh. Dengan setiap ayunan pedang Chang Shunhan yang berkedip, dia memanen kehidupan sesama murid. Hatinya meneteskan darah, dan kemarahannya terhadap Tan Yun telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Feiying. Di sisi lain, dua murid perempuan lainnya yang terkepung jauh lebih kuat daripada Chang Shunhan dan Zhao Feiying. Setelah keduanya membunuh lusinan sesama murid, nasib mereka buruk dan meninggoy. Di sisi lain, Tan Yun masih memegang pedang, menatap Huyan Yingfeng dari kejauhan dengan senyum iblis di wajahnya. Senyum itu membuat punggung Huyan Yingfeng merinding. Ada butiran keringat di dahinya. Jeritan putri ketujuh datang dari bawah Tan Yun, putri ketujuh yang menemukan 1.000 musuh mengepungnya. Tan Yun menunduk dan berkata, "Mereka telah dikendalikan olehku dan tidak akan melawan. Sebagai seorang putri, kamu harus membebaskan dendam bawahanmu." Tan Yun, terima kasih banyak. Bibir putri ketujuh bergetar, dan dia meneteskan air mata. Memikirkan bakat muda dari dinasti leluhur Shizhou yang meninggal secara tragis untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Matanya yang berlinang air mata menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Dengan gemetar mempersembahkan pedang ilahi dan melihat sekeliling pada 1.000 murid inti sekte Elysium. Mayat ribuan murid jatuh ke lautan api dan dimusnahkan oleh abu terbang. Hanya menyisakan cincin leluhur. Dalam kehampaan yang bergejolak, Tan Yun mendarat di depan putri ketujuh. Dia mengeluarkan aula Fang Sheng dan berkata, "Chang Shunhan dan wanita itu sangat kuat. Selanjutnya aku akan bertarung sengit dengan mereka berdua. Aku tidak yakin bisa melindungimu. Kamu masuk dengan cepat." Putri ketujuh khawatir dengan air mata di matanya. "Tan Yun, terima kasih. Jika aku bisa pergi hidup-hidup kali ini, aku akan membalasmu dengan baik. Masuklah." Setelah Tan Yun menepuk pundak putri ketujuh memasuki aula Fang Sheng. Huyan Yingfeng menatap Tan Yun dan meraung dengan suara serak. "Tan Yun, tunggu tuan muda ini. Setelah Chang Shunhan dan Zhao Feiying menyelesaikan masalah mereka, itu akan menjadi kematianmu." Tan Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Huyan Yingfeng dengan niat membunuh yang mengerikan. "Kamu lebih baik berharap mereka berdua bisa menghabisiku. Jika tidak, aku berjanji akan memberimu kematian." Setelah Huyan Yingfeng mengutuk Tan Yun, dia meraung lagi. "Serahkan putri ketujuh kepada tuan muda ini." Tan Yun mengabaikan Huyan Yingfeng.